Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi addil amanah wa ballaghur risalah wa tarakal ummata bihujatil baidu alladzi lailuha kanahariha, amma ba'd. Ikhwan fillah, teman-teman semua, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, hari ini Ki Suling sengaja konfirmasi, ya, klarifikasi, karena foto Ki Suling, ya, atau alias nama saya Kurnia Bustomi itu tersebar di platform media lokal ataupun platform media Jawa Barat gitu, bahwa ikut, ya, terpampang, ya, terpampang wajahnya, ya, di media-media. Nah, tentu saja hari ini saya ingin klarifikasi dan konfirmasi. Pertama, saya adalah didatangi oleh wartawan. Nah, saya juga bertanya, kenapa wartawan datang ke saya? Padahal saya itu bukan siapa-siapa, hanya seorang tukang kisah kesayangan Anda. Ya, jadi saya hanya kreator konten di TikTok, dan saya tidak punya di konten kreator saya tadinya saya tidak menyebarkan apapun, karena yang menyebarkan mereka. Kemudian mereka bertanya tentang status saya di PKS. Saya memang kader PKS dari semenjak tahun berdirinya PKS gitu kan. Bahkan sebelumnya ketika PKS itu masih dalam bentuk entitas dakwah sebagai lembaga dakwah di kampus-kampus yang belum jadi organisasi, ya, belum menjadi ormas, belum menjadi organisasi aksi mahasiswa, belum. Nah, itu Ki Suling alhamdulillah karena saksi hidup lah, bukan siapa-siapa Ki Suling, tapi hanya saksi hidup. Nah, tetapi dengan tersebarnya berita ini, maka Ki Suling speak up, ya. Mudah-mudahan niat Ki Suling adalah untuk al-islah mastata'tu. Uridu an islah mastata'tu. Saya ingin islah kebaikan semampu Ki Suling. Ya, Ki Suling seperti itu, bisanya ya seperti itu. Oke, teman-teman, tetapi di luar sana banyak tanggapan yang tentu saja agak sedikit menyudutkan Ki Suling gitu, seolah-olah Ki Suling lapor ke media, lapor sana sini gitu kan. Nah, saya jawab hari ini bahwa saya tentu saja tidak dalam posisi melapor, tapi saya dalam posisi ditanya. Nah, kalau ditanya saya jawab. Jadi mengenai kasus yang sedang bergulir sekarang tentang itu tentang salah seorang dari anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera, itu tentu saja gitu kan, ini menjadi sebuah keprihatinan buat kita, dan kita sudah membaca, ya, klarifikasi dari yang bersangkutan, tetapi kalau secara pribadi saya nilai begini, ya. Jadi kita ketika bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera, dulu Pak PK, ya, Partai Keadilan saja, itu kita daftarkan kita berorganisasi, ya, kita sudah sepakat, sudah clear, ya, bahwa kita ini sudah menjadi bagian dari anak bangsa yang senantiasa ingin bersama-sama dengan komponen-komponen bangsa, unsur bangsa yang lain, untuk membangun sebuah semangat demokrasi, semangat transparansi, semangat berkhidmat terhadap umat itu gitu. Dan kita mengikuti sistem, ya,
Ya kita tadinya organisasi tidak tanpa bentuk, maka kita didaftarkan menjadi organisasi yang terdaftar di Kesbangpol ya. Jadi kita ini sudah harus menerima semua sistem-sistem yang ada berlaku ya. Apakah itu hukum positif, maka tidak ada pertentangan dengan hukum agama karena itu adalah untuk kemaslahatan umat. Jadi tidak ada satu orang pun ya kader partai ini yang mempertentangkan antara hukum negara dengan hukum agama, nggak ada, udah clear. Ya karena itu untuk kemaslahatan umat, untuk ketertiban administrasi. Nah maka ketika adalah salah seorang yang melakukan pengkhianatan terhadap institusi ya, salah satunya misalnya aturan-aturan nikah gitu kan, itu pemerintah udah mendirikan Kementerian Agama dan kemudian Kementerian Agama itu berada di setiap kecamatan yang namanya KUA untuk mengurusi nikah dan perwakapan dan sebagainya. Ya kita harus terima sistem itu. Dan kalau tidak terima itu pengkhianatan. Nah, berarti masih hidup di luar sistem. Ya, kita udah berada di dalam sistem. Kita sudah bahkan ada yang menjadi gubernur, menjadi bupati, ada yang menjadi anggota DPR, ribuan yang menjadi anggota DPR. Tidak ada seorang pun yang boleh ya melakukan aktivitas-aktivitas baik itu pribadinya ataupun kelompok di luar sistem. Itu pengkhianatan terhadap sistem. Jadi kita menerima, bayangkan Kemenag itu ya, aturan untuk nikah dan sebagainya, aturan-aturan administrasi itu triliunan menggaji petugasnya gitu. Kita kan mengabaikan itu kan, seolah-olah kita memang kita tidak. Saya tekankan lagi, Ki Suling tidak anti poligami, Ki Suling tidak anti nikah secara agama, tidak. Tetapi Rasulullah juga mengatakan umumkan pernikahan itu, umumkan.